Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rukun wudhu ya. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Dan di pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya farduhnya wudhu itu ada 6. Yang pertama itu niat, kedua itu membasuh muka, dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Dan kita sudah membahas niat dan membasuh muka. Sekarang wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini ya. Jadi sekarang kita akan membahas wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku ya. Karena didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batas di mana tangan ini dibasuh. Wa aydiyakum sampai mana? Ilal marafiq, sampai pada siku-siku kalian. Jadi misalkan kalau gak ada sikunya bagaimana? Misalkan orang gak ada tulang siku-sikunya ya, misalkan ya seperti itu, panjang bisa gak bisa belok-belok ya. Bagaimana ya, ditakdir aja ya, anggap aja orang itu punya siku-siku, maka perkiraan sampai mana ya, maka ketika itu ya ditakdir, namanya takdir. Loh misalkan ada orang itu gak punya tangan ya, bagaimana kalau orang itu gak punya tangan ya? Kalau gak punya tangan ya anggap aja kalau misalkan terpotong ya tangannya sampai ke lengannya misalkan ya, lengan bagian bawahnya, cuma masih ada sisa dari siku sampai ya mungkin beberapa senti ya gitu, misalnya 10 senti, maka dibasuh ya sisanya. Jadi kalau misalkan nggak punya tangan ya, maka anggap aja punya tangan ya. Jadi kalau misalkan tangannya putus, misalkan tangannya terputus, maka sisa dari tangan yang terputus tadi, kalau misalkan masih ada sisa itu dibasuh. Karena ada kaidah al-maisur la yasqutu bil masur. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian dari kepala ya. Nah, di sini ada mashun, ada ghaslun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum." Ketika bagian kepala Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan wa mashu, wamsahu. Apa bedanya mashun dengan ghaslun? Kalau ghaslun ini menyampaikan air, tapi airnya harus ngalir, namanya ghaslun. Tapi kalau mashun cukup air itu sampai pada bagian yang diinginkan, tidak diharuskan harus ngalir, namanya mashun. Artinya apa? Artinya ketika kita mengusap bagian dari kepala itu tidak disyaratkan air itu harus ngalir. Tapi kalau muka, kedua tangan itu harus ngalir, airnya harus ngalir. Tapi kalau mashu ba'dir ra'si, ini mengusap bagian dari kepala. Kalau gak ada rambutnya ya kulit kepala. Mafhum. Wa ghaslu ar-rijlaini. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi harus dilebihin sedikit biar kita yakin bahwasanya bagian kaki dan mata kaki sudah terbasuhkan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan dia mengatakan wa arjulikum, di sini diatafkan pada wamsahu biruusikum wa arjulikum, ada qiraah wa arjulikum, sehingga katanya kalau bagian kaki itu diusap saja, nggak usah dibasuh. Tapi ini pendapat yang lemah ini. Karena walaupun ada qiraah wa arjulikum, itu bukan dalam artian kaki itu harus tidak disyaratkan harus ngalir juga air, jadi cukup diusap. Bukan seperti itu. Ini kata para ulama, atfun bil mujawarah.
Jadi karena ada lafaz sebelumnya itu ujer, maka lafaz itu juga ajer. Seperti kata orang Arab, hadza juhru dabbin kharibin. Kharibin ini asalnya sifat jadi dari dab, juhru. Hadza juhru dabbin kharibun. Tapi karena berdampingan dengan dabbin, akhirnya berdampak pada i'rab kharib. Asalnya kharibun itu semestinya kharibun, tapi dibaca kharibin juga karena berdampingan dengan dabbin. Sama seperti ini, wa arjulakum wa arjulikum, berdampingan dengan ru'usikum. Pada hakikatnya wa arjulakum di sini diatofkan pada aidiakum, sebelumnya wujuhakum wa ardiakum wa arjulakum. Artinya kedua kaki itu harus dibasuh juga, nggak cukup diusap saja ya. Qala wa tartibu, dan tartib. Jadi ini merupakan rukun dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi tartib itu disebutkan merupakan rukun wudhu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena apa dasar Imam Syafi'i? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan runtutan wudhu ini dengan secara tertib. Fausilu wujuhakum ya. Allah Subhanahu wa taala mulai dengan wujuhakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan bagian nomor 2 wa aidiakum. Jadi apa maksudnya tartib di sini? Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala kok menyebutkan wajah terlebih dahulu, kemudian tangan, ya, kemudian setelah itu ru'us, bagian kepala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaki. Ya, ini artinya yang Allah sebutkan pertama kali maka harus dimulai pertama kali juga. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua kalinya ya, bagian yang kedua, maka kita harus urutkan seperti Allah Subhanahu wa taala mengurutkan hal tersebut. Ya, ini artinya tertib. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya, tartib ini tidak disyaratkan. Tartib dalam wudhu ini tidak disyaratkan. Jadi orang itu wudhu bisa dimulai dari kaki, kemudian habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu wajah. Ya, jadi tidak disyaratkan harus tartib dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi ini menjadi solusi bagi orang-orang yang was-was, kata sebagian ulama yang dikatakan dalam syarah itu syarah Yaqutun Nafis itu disebutkan wa hadzal qaul yukhraju bihi aw yuhmalu ala sahibil waswasah. Jadi kata syarah Yaqutun Nafis seperti itu. Jadi qaul yang mengatakan enggak usah tertib ini bisa dipakai oleh orang-orang yang was-was ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang-orang yang was-was itu biasanya ya ketika sudah membasuh tangan kemudian mengusap bagian dari kepala, biasanya dia was-was, oh saya sudah membasuh kedua tangan lupa, jadi harus mengulang lagi. Atau misalkan ya sudah membasuh kedua tangan, sudah mengusap bagian dari kepala, kadang setelah itu masih was-was lagi, oh saya membasuh kedua tangan tadi lupa saya. Iya, jadi harus ngulang terlebih dahulu. Nah, jadi kalau pakai mazhab Abu Hanifah tidak harus, jadi wudhu itu bisa dimulai dari kaki, bisa dimulai dari tangan, jadi gampang ya. Lebih-lebih orang-orang yang was-was dalam wudhu. Wa tartibu ala ma dzakarnahu. Jadi ini menjadi solusi atau jalan keluar bagi orang-orang yang was-was ketika wudhu. Dia sudah mengusap bagian dari kepala, tapi dia masih ragu apakah sudah membasuh muka tadi atau sudah membasuh kedua tangan tadi, lupa misalkan. Jadi solusi terbaiknya adalah menggunakan mazhab Abu Hanifah biar tidak lagi was-was. Kemudian wasunanuhu asyratu asya'a. Ini mungkin di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.